Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Bigel Channel. Pada kesempatan saat ini, kita akan belajar bagaimana sih cara kerjanya dot metric ataupun running text yang ada di dot metric di Excel. Mungkin teman-teman pernah melihat ya, seperti ini, suatu aplikasi running text, tetapi dia melalui media dot metric. Jadi misalnya seperti ini, saya akan menuliskan sebuah teks yang yang saya tulis itu selamat datang di Bigel Channel dengan speed atau text speed itu 3, dan saya tidak menggunakan text repeat. Jadi kita start aja di situ. Nah, di situ ada ada tulisan gitu, tulisan yang sesuai dengan teks yang kita buat, tetapi dia berjalan di dalam sebuah dot metric. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak tahu apa sih itu dot metric, jadi dot metric itu merupakan suatu rangkaian LED atau lampu yang tersusun itu 5 kali 7, artinya dia tingginya 7 dan lebarnya 5. Jadi di situ dibutuhkan itu 35 lampu. Nah, misalnya kalau teman-teman itu backgroundnya dari elektro, itu mungkin teman-teman bisa ngerti atau tahu ya bagaimana cara bikin suatu karakter di dalam dot metric. Dan biasanya itu sudah terjual per ini ya teman-teman. Kalau secara hardware-nya itu dia terjual per pieces. Jadi bisa per pieces, bisa per kalimat, tergantung. Jadi konsepnya itu seperti kayak dot metric yang ada di jalan-jalan ya teman-teman. Jadi di sini dot metric-nya itu dia ada di Excel. Terus kita mau tahu nih cara kerjanya itu seperti apa. Nah, tadi itu kan saya sudah buat dia tanpa text repeat ya teman-teman. Jadi setelah dia waktunya selesai, itu dia sudah tidak menampilkan tulisan lagi. Tetapi kalau di sini saya klik dia text repeatnya dan kita akan memulainya, itu dia akan kembali ya kan. Jadi semacam kayak perputaran atau looping ya teman-teman. Sehingga pada batas waktu tertentu, batas waktu yang kita inginkan, dia akan kembali ke awal. Nah, kalau text repeatnya itu tidak kita klik, itu dia sesuai dengan waktu yang ada ya teman-teman. Jadi waktu yang disediakan berapa, sehingga kalau waktunya selesai, ya sudah. Dia tidak, teksnya itu tidak repeat lagi, tidak mengulang lagi. Jadi seperti itu konsepnya teman-teman untuk text repeat. Nah, terus untuk text speednya gimana ya teman-teman? Ya, text speednya itu kita mau tahu dia seberapa cepat dia berjalan ke kiri, itu kan disesuaikan dengan speed yang ada. Jadi semakin besar speednya itu semakin cepat. Jadi mungkin bisa aja dia tidak terlihat ya, atau kasat mata dia seakan-akan tulisannya itu tidak utuh. Tetapi itu enggak teman-teman, itu efek ya, efek dari kecepatannya. Jadi di sini saya pakai text speed yang yang enggak terlalu cepat. Jadi saya pakai text speed 3. Mungkin di sini saya akan pakai text speednya, saya stop dulu ya teman-teman. Gimana kalau text speednya itu saya buat dia misalnya 10 gitu ya teman-teman. Stop. Oke. Kita stop. Kita stop. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, dan misalnya kita pakai speednya 9 lah ya kan, atau mentok 10 nih teman-teman ya kan. Karena maksimal 10. Di sini text speednya itu saya buat itu 1 sampai 10. Jadi ini yang 10 ini yang yang tercepat gitu. Nah, ini dia cepat teman-teman. Loopingnya jalan cepat. Nah,
Nanti mungkin teman-teman juga bisa melebarkan ya text speednya, mungkin bisa sampai speed 20 atau speed 30, itu nanti tergantung ya teman-teman. Teman-teman bisa mengetahui bagaimana kita menempatkan text speednya itu. Jadi di sini saya hanya memakai text speednya itu maksimum 10. Kita stop di sini, kita balikin lagi di sini teman-teman ya. Jadi saya pakai text speed yang slow aja, yang 1. Nah, untuk karakter ini pun juga kita batasi aja teman-teman ya. Kita batasi itu sebanyak 255 karakter. Jadi kalau lebih dari ini, si text box-nya ini dia akan disable ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa melanjutkan lagi, atau kita tidak bisa menambah lagi jumlah karakter pada teksnya. Jadi memang di kita setting itu jumlah karakternya itu adalah 255. Nah, karakter di sini apa aja sih teman-teman? Ya, selain abjad juga ada angka, spasi, koma, titik, dan itu semuanya merupakan karakter ya teman-teman. Jadi di situ dihitung menjadi suatu teks. Dan kita batasi teks itu menjadi 255. Coba kita pakai speed 1, kita lihat dia. Nah, kalau kita pakai speed 1 dia jalannya nggak terlalu cepat ya teman-teman. Jadi masih bisa dilihat oleh mata. Artinya nggak terlalu flash lah gitu. Jadi teksnya itu bisa kita baca baik-baik. Nah, pertanyaannya gimana sih cara kerjanya? Oke teman-teman, ini kita stop, dan kita refresh di sini. Jadi setelah kita refresh, kita kosong. Nah, kita buka di sini backgroundnya teman-teman. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Jadi kalau kita buka backgroundnya, itu kita ada namanya tuh text speed. Loh, kok di sini 2, di sini 1? Jadi perbandingannya gini ya teman-teman. Semakin tinggi text speed yang sebenarnya itu akan memperlambat. Karena di sini text speednya di sini adalah membagi, teman-teman. Kalau pembaginya besar, otomatis dia hasilnya akan kecil. Tetapi kalau pembaginya kecil, dia akan besar. Jadi kalau kita lihat di sini, itu text speednya dari yang terendah sampai yang tercepat itu antara 0,2 sampai dengan 2. Itu text speednya yang menjadi acuan di dalam pembagi pada saat waktunya itu berjalan. Jadi seperti itu. Nah, text repeatnya ini apa teman-teman? Nah, kalau kita klik di sini text repeat, ya kan? Text repeatnya ini dia awal 10 ya teman-teman. Kenapa 10 sih? 10 itu supaya ada waktu senggang atau waktu yang tidak membaca. Jadi kayak jeda gitu selama 10 di sini 10 karakter ya teman-teman. 10 baris. Jadi dia mulainya. Dan itu merupakan penjumlahan dari ini ya teman-teman. Penjumlahan dari teksnya. Misalnya teksnya saya tulis seperti ini. Saya mau nulis teksnya ini segini. Misalnya nama saya Bigel. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, kita start di sini, ya kan? Ini text repeatnya dia belum, kita stop dulu di sini, kita mulai di sini. Nah, text repeatnya berapa nih teman-teman? Text repeatnya itu adalah 25. Jadi selama dia slice sebanyak 25, sini slash letter ya teman-teman. Di sini kan ada letter slice, di sini ada letternya. Jadi berpatokan kepada letter. Letter itu apa sih teman-teman? Itu letter kalau di sini tuh kayak karakter. Jadi karakter yang ke-25 itu dia akan repeat teman-teman. Jadi kita start di sini ya. Nah, kita start, kita berpatokan pada text repeat 25. Pada saat letternya dia 25, dia akan mengulang. Gitu teman-teman.
Oke, 25 dia akan mengulang lagi. Dan seterusnya seperti itu. Tetapi kalau text repeatnya ini kita tidak gunakan, jadi dia berhenti di titik berapa itu. Jadi kita lihat selesainya dia dengan waktu yang sudah ada melalui speed yang kita gunakan, itu letternya itu dia berhenti di karakter keberapa. Ternyata dia berhenti di karakter ke-33. Jadi dia sudah berhenti teman-teman, karena fungsinya itu sudah habis, ya kan. Si letter slash-nya itu sudah selesai, slash-nya sudah selesai. Jadi text speed itu yang mempengaruhi nilai slash-nya. Mungkin nilai slash-nya di sini saya tinggikan ya teman-teman. Text speed-nya saya tinggikan, otomatis nilai slash-nya ini dia akan bertambah. Oke, ini 135. Kita tambahin speed-nya ini ke 1,8, kita turunin 0,2. Kita lihat di sini. Dari 135, slash-nya itu akan bertambah berapa? Dan slash-nya itu juga akan mempengaruhi letternya juga teman-teman. Jadi saling mempengaruhi di sini. Kita lihat 135 tadi. Nah, dia akan berhenti di slash 149 dan letternya 37 gitu. Jadi bertambah, semakin semakin cepat. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Sekarang kita balikin lagi, kita lihat letternya, slash-nya dari 149 dia akan kembali ke 135, sehingga letternya itu juga pun akan mempengaruhi dari 35 ke 33. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bikin di sini text repeat, nah nggak mesti harus sampai 33. Dia selesai 25, dia akan nge-repeat lagi atau mengulang kembali. Nah, konsepnya seperti apa? Dari teks yang saya tulis ini, dia akan ke sini ya teman-teman. Dari teks ini, dia akan ke sini. Nilai D1. Nah, nilai D1 ini akan saya pisahkan gitu loh. Kenapa nggak saya ambil langsung nilai di sini? Apa harus ditambahkan menggunakan concat ya teman-teman, dengan rep 9 dan 12. Itu maksudnya gini teman-teman. Jadi pada saat dia teksnya itu mulai berjalan, itu nggak langsung teksnya, tetapi ada jeda spasi gitu teman-teman, sebanyak 9. Nah 9 ini kalau kita lihat itu dia merupakan berapa karakter. Kalau di sini 9 berarti 9 baris ini berarti dia itu 2 karakter. Karena setiap karakter itu kan 5 plus dengan spasi. Jadi plus dengan spasi berarti 9, ya kan? 5 tambah 5 10, ya kan? Jadi dia hanya ada 1 spasi dia untuk bisa, selebihnya tidak. Nah, baru dia mulai. Jadi kita lihat di sini ya. Dia nggak langsung muncul huruf N-nya, ya kan? Tapi dia ada jeda sedikit sehingga baru keluar huruf N-nya. Kita lihat di sini. Nah, setelah letternya berapa, itu baru keluar namanya. Artinya apa? Nggak langsung keluar. Ada jeda sesaat untuk bisa menampilkan teks itu ya teman-teman. Jadi, nah pada letter ketiga, artinya pada karakter yang ketiga, itu dia baru muncul. Seperti itu teman-teman. Kita stop. Nah, yang bikin dia bergerak apa teman-teman? Yang dia bikin bergerak adalah ini teman-teman. Yang bikin bergerak adalah nilai-nilai di sini. Kalau nilai di sini adalah konstan. Line 1 sampai dengan ini dia adalah konstan. Dan yang mempengaruhi itu adalah letter dan slash-nya. Jadi pertama itu kita pakai letter dan slash sesuai dengan yang ada. Nah, ini letternya ini sama dengan letter ini, ya kan? 26 ini adalah kombinasi dari dia mencari apa nih, ya kan? Mencari nama ini berdasarkan chart table. Jadi seperti itu. Nah, dia terus berjalan di sini, ya kan? Sampai berapa, ya kan?
Dia terus berjalan di sini karena ini merupakan rumus ya teman-teman. Begitu pula dengan letternya. Di sini dia akan berjalan, tetapi dia rumusnya nggak terlalu nggak terlalu complicated gitu, nggak terlalu rumit. Jadi hanya menggunakan if aja. Jadi pakai if dia berkelanjutan sehingga pergerakannya itu tergantung dari kecepatan slice yang ada teman-teman. Nah slice-nya ini juga ya kan. Nah kenapa dia lebih kecil sama dengan 7? Karena kita lihat di sini line-nya adalah 7. Sama seperti di sini teman-teman. Di sini adalah formula yang diambil berdasarkan letter atau slash. Nah letter slash-nya itu ada di mana teman-teman? Letter slash-nya ada di sini ya teman-teman. Jadi sebelum kita memasukkan nilai, itu kita membuat letternya atau karakternya teman-teman. Jadi di sini ada ya kan perintahnya masing-masing huruf atau karakter terdiri dari matriks 5x7. Untuk menambahkan karakter atau abjad dalam kurung huruf itu tambahkan karakter dari sel ke sel P20. Nah, jadi kalau kita mau nambahin itu pertama kita nambahin di sini. Kita sudah tulis di sini, saya sudah tulis misalnya A besar sampai dengan 9. Terus tanda-tanda dan A kecil. Jadi kalau kita masukin di sini, kita mau tambah misalnya di sini apa? Misalnya tanda tanya, tanda seru atau apa, ini bisa di sini teman-teman. Nah, nanti dia akan menghitung ke bawahnya teman-teman. Jadi karakter ke bawahnya. Di sini saya belum menuliskan sampai Z. Jadi Z kecil ya teman-teman. Jadi belum saya tulis. Jadi saya hanya sampai ke tanda koma. Jadi kalau teman-teman nanti mau nambahin, teman-teman bisa nambahin di sini. Nah, ini kok bisa ya teman-teman seperti ini? Gimana caranya sih konsepnya? Ini ya teman-teman. Ini merupakan conditional formatting ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini dia conditional formatting teman-teman. Jadi apa formulanya? Formulanya cuma simple teman-teman. Formulanya adalah G1 sama dengan 1. Dan dia berwarna hitam. Kita close. Artinya apa? Kalau kita di sini tulis angka 1, dia akan hitam di sini. Sesuai dengan di sini. Kalau dia angka 0, dia tidak ada. Jadi karakter ini yang diambil di sini untuk ditampilkan di dot metric ini teman-teman. Memang agak sedikit ribet ya teman-teman. Tapi kalau mungkin teman-teman tadi di awal saya bilang teman-teman pernah membuat suatu project ini dalam hardware, yaitu dalam bentuk dot metric, sesungguhnya itu sama sebenarnya konsepnya teman-teman. Cuman fungsinya kalau di sini kita buatnya itu melalui formula dan data. Nah, terus gimana sih dia bisa tampil seperti dot metric ini? Nah, dot metric ini sebenarnya ini ya teman-teman. Dot metric ini adalah chart atau grafik. Loh, kok bisa? Iya. Jadi dot metric ini konsepnya ini adalah sebuah chart ataupun sebuah grafik. Nah, grafik apa yang kira-kira ya bisa membuat dot metric ini? Ternyata ini merupakan grafik atau scatter chart. Jadi ini merupakan grafik scatter. Jadi di sini dia pakai dua grafik ya teman-teman. Mungkin dua grafik yang digabungkan. Jadi satu grafik itu untuk background, satu grafik itu untuk actionnya gitu. Jadi misalnya saya akan contohkan seperti ini. Teman-teman sudah tahu semuanya dan ini merupakan formulanya yang bisa dia berjalan. Jadi dia berjalannya slice ya teman-teman. Per baris di sini. Tergantung slice-nya yang ada di sini. Jadi dia bisa berjalan seperti running text. Tapi konsepnya, dasarnya itu teman-teman harus tahu bagaimana hurufnya itu bisa ditampilkan. Oke. Seperti tadi yang saya bilang, ini ada dua grafik ya teman-teman.
Kalau teman-teman bisa nanti bikin yang lebih, itu mungkin teman-teman bisa buat lebih panjang lagi. Jadi ini dua grafik, dua-duanya itu adalah grafik scatter. Nah, mari kita lihat. Saya sudah buatkan satu sheet di sini untuk membuat dot matrix grafik. Jadi yang grafik pertama ini, dia itu merupakan suatu background ya, satu buah background. Saya akan buatkan backgroundnya dulu ya teman-teman. Jadi backgroundnya itu misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Kita copy. Oke. Nah, ini merupakan ini ya teman-teman. Di sini. Ini merupakan data ini. Data ini merupakan adalah data background, kita umpamakan. Oke, sekarang kita buat di sini dia adalah grafik. Kita insert, kita masuk ke scatter. Nah, di sini keluar scatternya. Oke, ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, sekarang kita masuk ke format chart area. Nah, seperti ini teman-teman format chart areanya. Tetapi kan yang kita inginkan adalah kita mau tahu ini menjadi sebuah grafik dot matrix. Ini gampang teman-teman ya. Kita cuma tinggal select datanya. Nah, ini kita switch aja teman-teman. Kita switch yang dari sini ke sini dan sebaliknya. Dari row ke kolom ya teman-teman. Oke, kita switch. Terus kita oke. Nah, ini akan seperti ini teman-teman grafiknya. Ini merupakan background ya teman-teman. Jadi kita klik di sini. Kita format data seriesnya. Kita masuk ke marker. Kita masuk ke marker option. Nah, di sini kita buat dia ke built-in. Kita pakai square, kotak. Kita naikkan dia 15. Terus kita di sini kita pakai solid fill. Terus kita gunakan yang sini coklat tua di sini dan no line. Ini kita buat lagi sama ini sampai kita buat 7 ya teman-teman sebagai background. Oke. Ini kita langsung built in aja. Solid no line. Terus sampai ini saya buat untuk satu letter atau satu buah karakter ya teman-teman. Jadi biar kita tahu konsep awalnya dulu seperti apa. Kita build in terus solid no line. Sampai dia selesai ya teman-teman sebagai background. Kita hilangkan. Oke. Ini kita kali di sini. Height-nya 7, width-nya 5. Nah, ini sudah menjadi satu dot matrix, satu karakter dot matrix. Oke, ini fill-nya ini kita buat dia hitam. Nah, jadi seperti ini. Ini background-nya teman-teman ya. Background dari awalnya. Sekarang saya mau masukkan dia karakter. Oke, saya mungkin dia ini kita refresh, kita masukkan karakter A misalnya di sini. Oke, kita masuk karakter A, kita start di sini. Nah, kita lihat, kita ambil dia karakter A. Nah, karakter A itu ada di sini ya teman-teman. Dia sampai di sini. Ini kita copy, terus
kita paste di sini. Nah, ini adalah karakter A. Kita lihat di sini. Ini kita insert. Kita masukkan lagi dia scatter. Kita hilangkan. Terus kita select datakan. Oke. Nah, ini jadi A ya teman-teman. Ini kita format series lagi teman-teman. Jadi di sini di marker optionnya kita build in. Ini kita tetap kotak. Di sini kita 15, di sini solid fill. Kita mau kuning di sini dan no line. Sama di sini build in ya kotak 15. Disamain dengan background yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa tahu di sini. Oh, konsepnya ternyata seperti itu. Dan ternyata benar gitu teman-teman. Solid fill, no line. Oke. Saya nggak mungkin mencontohkan sampai sama seperti itu ya, karena kan banyak makan waktu ya teman-teman. Jadi di sini kita belajar konsepnya aja. Oh, caranya seperti ini ya untuk membuat suatu karakter. Jadi teman-teman tuh bisa tahu bagaimana cara buat sebuah karakter di dalam dot matrix. Oke, kita terus dia sampai terakhir kita pakai square ya teman-teman. Teman-teman bisa sih pakai circle, lingkaran, tapi tergantung selera sih ya kan. Kalau saya senang pakai yang kotak seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita hilangkan, terus ini 75. Oke, ininya kita buat dia no fill, jadi dia transparan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini konsepnya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi saya nanti ini punya contoh. Oke, ini kita mau rubah huruf E. Huruf E ini ada di mana teman-teman? Jadi kita hanya pakai formula atau rumus match aja. Sekarang kita bikin dia VBA-nya sudah saya bikin. Oke. Nah, ini A. Sekarang saya mau misalnya E di sini E. Saya klik di sini. Nah, secara otomatis dia E. Kenapa? Di sini data E yang ada di sini ini sudah saya copy. Jadi E di sini itu di dot matrix ini di abjad ya. E ini ada di mana sih teman? F36. Nah, di sini dibaca di sini. F36 sampai berapa? Itu kita masukkan di sini, lalu kita copy menjadi atau kita bikin di sini formulanya teman-teman. Jadi biar teman-teman loh kok itu dari mana gitu. Ini formulanya. Jadi formulanya seperti ini ya kan. Dari yang ada di sini, ini yang kita copy teman-teman. Ini kita copy ke sini. Nah, terus kita B misalnya. B. Ini sementara pakai huruf kapital semua ya teman-teman, karena yang huruf kecilnya belum saya buat. Oke, misalnya B di sini, dia akan B. Sini C, dia akan C. Di sini D, dia akan D. Jadi secara apa ya? Secara konsep mungkin teman-teman udah nyambung ya, udah tahu kenapa dia bisa berbentuk hurufnya itu dari mana asalnya, ya kan? Dan bagaimana caranya teman-teman kan sudah mengerti.
Jadi yang pertama ya ini tadi teman-teman, kita buat aja abjadnya dengan dot matrix 5x7. Setelah itu ya kan, baru kita tampilkan di sini. Jadi datanya 57. Nah, ini berapa teman-teman? Nah, kalau ini sebenarnya ini adalah kalau kita main di ini ya, secara hardware ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah belajar microcontroller, nah di sini keluaran yang dikeluarkan oleh microcontroller untuk mengkontrol sebuah LED. Tetapi kalau di sini enggak. Sini dia sudah dikontrol dengan Excel-nya itu sendiri. Nah, bagaimana dengan satu misalnya? Satu di sini. Keluar satu teman-teman. Tetapi satu di sini itu bukan suatu number. Jadi dia itu merupakan suatu teks. Formatnya masih format teks. Yang dibaca ini adalah format teks. Jadi format teks mulai dari angka dan yang lain-lain itu dia adalah format teks. Jadi nggak format number. Kalau dia format number ini nggak kebaca karena angka 1 di sini ini merupakan atau numbering di sini ini merupakan hasil dari ini ya teman-teman, formula ini, sehingga dia menjadikan value-nya itu atau nilainya itu menjadi format teks, bukan format number, walaupun dia angka 1 seperti itu. Sama di sini misalnya angka 9 ya kan, kita klik di sini dia akan keluar angka 9, atau di sini mungkin angka 7 ya kan, dia keluar angka 7. Angka 10 gimana? Nggak bisa teman-teman. Angka 10 itu udah 2 ya teman-teman, udah 2 karakter, sehingga harus dibikin 2 kali atau diperpanjang menjadi 2 karakter, karena di sini saya contohkan hanya untuk 1 karakter atau one letters ya kan, one letter di sini saya buat sehingga hanya memuat dia 1 karakter. Mungkin seperti itu ya teman-teman konsepnya. Jadi kok bisa jalan gitu cepat, itu karena permainan waktu ya teman-teman, permainan speed dari di situ. Jadi kalau kita bikin dia jalannya pelan, itu nanti teman-teman sendiri yang mungkin bakal tahu dan mengerti gimana caranya. Jadi seperti itu. Oke, misalnya di sini saya mau tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karena di sini hanya memuat dia 8 karakter. Oke. Jadi artinya apa 8 karakter? Jadi dalam satu dot matrix ini hanya muat 8. Sekarang kita coba ya teman-teman. Kita start. Jadi dalam satu panjangnya, nah ini hanya memuat dia 8 karakter atau 8 letters ya teman-teman. Nah, gimana kalau kita mau panjangin? Gak apa-apa. Teman-teman bisa aja manjangin dia sampai sini ya teman-teman. Karena ini datanya panjang teman-teman. Jadi datanya ini untuk 8 karakter itu sendiri itu dia sampai sini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau manjangin terus ini ya kan, teman-teman masih bisa manjangin di sini. Jadi hanya terbatas sampai di sini teman-teman. Dengan 8 letters atau 8 karakter ini udah sepanjang ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin panjang misalnya, oke lah aku mau bikin 20 karakter, ya nggak apa-apa. Bagaimana dengan formulanya? Sama teman-teman, formulanya ini nggak berubah. Jadi formulanya itu tergantung dari trigger slice-nya aja. Bagaimana kita mengontrol melalui trigger slice-nya. Nah, bagaimana sih buat trigger slice-nya? Itu sama teman-teman. Kalau teman-teman mungkin tahu tentang running text, apalagi running text yang saya buat di video sebelumnya, itu dia menggunakan modul ataupun formula yang ada sama seperti saya menggunakan formula pada saat
running text dot metric ini. Jadi slash-nya inilah yang akan membuat tulisan itu berjalan. Tanpa slash, tanpa trigger slash, ini nggak bisa jalan teman-teman. Nah, trigger slash-nya ini tergantung dari text speed-nya, pembagiannya, ya kan? Jadi intinya gini teman-teman. Teman-teman bikin di modul dengan konsep for next, ya kan? For next tapi pakai do event. Sehingga for next-nya apa? For no to banyaknya karakter dikali berapa untuk bisa dia memenuhi suatu kotak dot metric itu sendiri. Oke, mungkin kalau teman-teman sudah belajar prinsip dasarnya VBA, for next, do while dan segala macam, saya yakin teman-teman udah bisa bikin formulanya di dalam modul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kita menutup ini saya buatkan di sini background. Jadi backgroundnya di sini ini secara otomatis dia sudah menutup, kecuali yang ini ya teman-teman. Ini yang ini kita bisa hide-kan dengan dia kita fontnya kita kasih warna putih. Oke, sehingga dia akan terlihat seperti ini. Kita start di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan repeat pada saat 8-nya itu sudah hilang beberapa detik, kemudian dia akan repeat. Nah, kalau teman-teman nanti bisa bikin fontnya, abjadnya huruf kecil, nah itu lebih menarik lagi. Cuman di sini saya cuman buat hanya untuk huruf kapital aja, jadi huruf besarnya aja. Ya lumayan juga sih effortnya teman-teman kalau bikin huruf kecil. Jadi biar aja teman-teman yang nanti yang bereksplorasi di dalam formulanya nanti. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin dari saya seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan dan bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Salam sehat selalu dari saya dan terima kasih.